Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kali ini kita akan mencoba menggunakan fungsi distribusi peluang untuk menghitung nilai peluang. Jadi diketahui di sini fungsi distribusi peluang dari variabel acak. Variabel acaknya kita beri nama X. Nah, itu fungsi distribusi peluangnya seperti ini. 0 itu untuk X yang lain. Nah, kemudian di sini ada X per 14 itu untuk X-nya itu sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Nah, kita akan gunakan fungsi ini untuk menghitung nilai beberapa peluang ya. Jadi kalau misalkan fungsi distribusi peluang di atas itu kita sajikan dalam bentuk tabel, jadi tabel distribusi peluang variabel acak X. Nah, ini nanti di situ angka-angka yang muncul 2, 3, 4, atau 5. Ini X sama dengan X. Di sini peluang X sama dengan X. Atau biasa kita tulis dengan F kecil X ya. Nah, ini sama aja. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, di sini 2, 3, 4, 5. Nah, kalau X-nya 2, berarti di sini X-nya 2, kita ganti di sini, masukkan sini, berarti 2 per 14. Kalau X-nya 3, berarti peluangnya 3 per 14. 4 per 14. Kalau X-nya 5, 5 per 15. Nah, ini adalah tabel distribusi peluang variabel acak X. Nah, misalkan kita diminta menentukan di situ yang pertama ada peluang X sama dengan 1. Nah, berarti peluang X sama dengan 1 kita lihat ini tidak ada di sini. Berarti hasilnya 0. Dari sini nih. Nah, di sini kan kelihatan itu untuk X yang lain itu nilai peluangnya adalah 0. Nah, berarti selain 2, 3, 4, dan 5 itu peluangnya 0. Nah, jadi peluang X sama dengan 1, 0 karena tidak ada di tabel itu. Sekarang yang kedua, F besar 3. F besar simbol kumulatif, berarti peluang X di bawah 3. X di bawah 3 tapi 3 ikut, berarti 2 sama 3. F besar 3 itu 2 sama 3 kita jumlah. 2 per 14, 3 per 14, berarti ketemu 5 per 14. Nah, ini F besar 3. Dari pinggir sampai 3 kita jumlah. Nah, terus kalau ditanya lagi peluang 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 14. Di sini nggak ada 14, 4. Nah, di sini berarti 2-nya tidak ikut. Nah, ini tidak ada sama dengannya, 4-nya ikut. Berarti 3 dan 4. Berarti sama aja F3 dan F4 kita jumlah. Nah, di sini F3-nya itu 3 per 14, F4-nya 4 per 14, 7 per 14. Seperti itu, 2-nya nggak ikut, 4-nya ada sama dengannya, berarti 4-nya ikut. Nah, yang keempat, peluang di sini X lebih besar sama dengan 4. Nah, tadi 4-nya ikut, berarti ada sama dengan yang lebih besar sama dengan 4. Paling pinggir kan 5. Berarti ini sama aja peluang X sama dengan 4, 4-nya ikut, tambah peluang X sama dengan 5. Nah, peluang X sama dengan 4 itu F kecil 4. F kecil 5. Kita jumlah. F kecil 4 itu 4 per 14. F kecil 5, 5 per 14. Berarti jumlahnya 9 per 14. Nah, ini seperti gitu ya. Lagi sekarang yang E itu kita akan menghitung
peluang dari harga mutlak X min 2 lebih kecil 2. Kita tahu bahwa artinya harga mutlak X min 2 lebih kecil dari 2 itu artinya X min 2 berada di antara min 2 dan 2. Nah, ini min 2 lebih kecil dari X min 2 lebih kecil dari 2. Nah, ini masing-masing saya tambahkan 2 semua dari kiri biar min 2-nya hilang. Nah, ini dari kiri saya tambah 2, dari kanan saya tambah 2. Kelihatan berarti di situ X-nya dari 0 sampai 4. 0-nya nggak ikut, 4-nya nggak ikut. Berarti 1, 2, sama 3 aja yang ikut. Berarti peluang X sama dengan 1 atau F1, peluang X sama dengan 2 atau F2, peluang X sama dengan 3 atau F3. Kita jumlah semuanya. Nah, sekarang kita cari nilainya. F1 tidak ada di tabel ya. Berarti kalau tidak ada di tabel, berarti nilai peluangnya 0. Kalau 2 berarti 2 per 14, 3 per 14. Nah, kita masukkan di sini. Tadi 1 itu nggak ada di fungsi berarti 0. Nah, terus ini 2 per 14, 3 per 14. Berarti totalnya 5 per 14. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Diketahui fungsi dari distribusi variabel acak. Di sini variabel acaknya kita beri nama Y. Nah, berarti di sini F kecil Y. Contoh lain biar lebih paham ya. Di situ ada 0 sama Y per 10. 0 itu untuk Y yang lain, berarti artinya nanti selain Y di bawah ini ya, berarti nanti nilai peluangnya 0. Nah, kalau Y per 10 itu untuk Y sama dengan 2, 3, dan 5. Berarti selain itu nilai peluangnya 0. Selain 2, 3, dan 5 itu nilai peluangnya FY-nya 0. Nah, sekarang kita cari yang A. Yang A itu peluang Y sama dengan 1. Nah, 1 itu selain 2, 3, dan 5. Berarti F1-nya 0. Nah, karena yang lain selain 2, 3, 5 kita pakai yang itu. Yang B, sekarang F besar 3. Berarti itu peluang 3 ke bawah. Berarti 2 sama 3. 3-nya ikut, peluang 3 ke bawah, 3-nya ikut, berarti peluang 2 sama peluang 3 atau F2 ditambah F3. Nah, F2-nya kita pakai yang ini ya, pakai ada di situ. Nah, yang ini berarti Y-nya diganti 2. 2 per 10, kalau F3 Y-nya diganti 3. 3 per 10. Nah, dijumlah 5 per 10. Nah, seperti itu. Sekarang contoh C. C itu peluang 2 lebih kecil, nggak ada sama dengannya ya. Y lebih kecil sama dengan 4. Berarti 2-nya nggak ikut, 4-nya ikut. Berarti peluang Y sama dengan 3 ditambah peluang Y sama dengan 4. Karena 2-nya nggak ikut, tapi 4-nya ikut. Nah, di sini peluang Y sama dengan 3 itu F3, peluang Y sama dengan 4 itu F4. Nah, kita lihat di sini. 3 itu berarti pakai rumus yang Y per 10. Nah, 4-nya nggak pakai rumus, berarti selain ini karena masuk di sini berarti kita pakai yang 0. Nah, kayak gitu ya. Berarti sekarang kita masukkan F3 tadi berarti pakai rumus ya. Berarti 3 per 10. Nah, yang F4 selain itu berarti 0. Berarti dijumlah 3 per 10. Nah, sekarang lagi contoh D. Peluang dari Y lebih besar sama dengan 3. Nah, tadi paling besar 5, berarti peluang Y sama dengan 3, peluang Y sama dengan 4. Di situ 3-nya ada sama dengannya ya, soalnya jadi 3-nya ikut sampai peluang Y sama dengan 5. F3,
F4 terus F5. Nah, di sini F3 itu pakai rumus. Nah, kita lihat lagi biar nggak salah. Nah, di situ 3 pakai rumus, 5 pakai rumus, 4 0 selain ya. Nah, berarti untuk 4 0. Lainnya pakai Y per 10 sesuai angka Y-nya. Nah, kita balik ke sini. F3 berarti tadi Y per 10 berarti 3 per 10. F4 itu 0. F5 5 per 10 berarti total 8 per 10. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi yang E. Di situ ada peluang harga mutlak Y min 3 lebih kecil 1. Nah, berarti berada di antara min 1 sampai 1 artinya ya nilai mutlak seperti itu. Berarti di sini saya tulis peluang dari min 1 lebih kecil dari Y min 3 lebih kecil dari 1, berada di antara min dan plus. Nah, ini saya tambahkan 3 semua biar jadi Y yang tengah. Min 1 saya tambahkan 3 jadi 2, Y min 3 tambahkan 3 jadi Y, terus 1 tambahkan 3 jadi 4. 2 sampai 4, 2-nya nggak ikut, 4-nya nggak ikut. Berarti peluang Y sama dengan 3 atau F3. Nah, F3 itu pakai rumus apa enggak? Di sini pakai rumus. Nah, berarti Y per 10. Y-nya 3. Berarti hasilnya di situ 3 per 10 di sini. Nah, seperti itu. Demikian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.